Anggaran 20 miliar dari APBD 2024 itu diperuntukkan untuk Bawaslu melakukan penyelenggaraan pemilu Pilkada serentak 2024. Nggak ada tuh saya baca bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu itu telah melakukan tugasnya dengan baik. Bawaslu Kabupaten Indramayu menyelenggarakan kegiatan bersama dengan wartawan. Ada sebanyak 105 wartawan yang mengikuti kegiatan media gathering Bawaslu Kabupaten Indramayu tersebut. Tampaknya pers punya temuan yang kalau dipublikasi oleh 105 wartawan itu dapat menjadi dugaan kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Oke, di konten opini rank kali ini saya akan ngebahas mengenai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indramayu. Jadi kalian ngerasa nggak sih setelah penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 itu kayaknya Bawaslu Kabupaten Indramayu itu nggak maksimal melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilu, ya kan? Kalian sepakat nggak kalau Bawaslu itu nggak punya kontribusi, tidak efektif ataupun tidak mau melakukan pengawasan terhadap peserta Pilkada 2024, khususnya pada petahana, iya nggak sih? Jadi pada video kali ini dan di video sebelumnya saya juga singgung bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu itu mendapat dana hibah sebesar 20 miliar rupiah dan itu bersumber dari APBD tahun 2024. Nah, perlu diketahui aja bahwa anggaran 20 miliar dari APBD 2024 itu diperuntukkan untuk Bawaslu melakukan penyelenggaraan pemilu Pilkada serentak 2024. Nah, tentunya ya untuk menunjang operasional dan kinerja dari Bawaslu itu sendiri. Tapi di satu sisi Bawaslu ya setidaknya menurut saya itu tidak begitu melakukan tugas fungsinya dengan baik gitu, seperti banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada 2024 ya. Seenggaknya ada mobil penggunaan fasilitas negara, itu yang pertama. Kemudian ada audio yang bocor antara bupati dengan para camat dan para kuwu. Kemudian adanya money politik dan masih banyak lagi ya yang saya nggak tahu pelanggaran-pelanggaran pemilu oleh terutama oleh Bupati Petahana Bupati Nina Agustina. Dan dari sekian banyaknya problem tersebut sampai sekarang nggak ada tuh saya baca bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu itu telah melakukan tugasnya dengan baik, penindakan, pengawasan, mitigasi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan jadi ironi di mana di satu sisi Bawaslu Indramayu itu menerima uang sebanyak segitu dari APBD 2024 Kabupaten Indramayu, tapi di sisi lain tidak menyelenggarakan pemilu secara prinsipnya fairness itu kan. Nah, dan begini, saat ini dari 20 miliar rupiah itu akhirnya berkembang kemana-mana. Terakhir pada tanggal 25 sampai 26 Januari 2025, Bawaslu Kabupaten Indramayu menyelenggarakan kegiatan bersama dengan wartawan. Itu tuh kalau tidak salah bertajuk Media Gathering Bawaslu Kabupaten Indramayu. Dan hal tersebut dilakukan di Kuningan, Jawa Barat. Ini kan menjadi hal yang menarik yang perlu kita bahas di sini. Jadi di dalam videonya Jurnal PKSPD Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah mengungkapkan bahwa ada sebanyak 105 wartawan yang mengikuti kegiatan media gathering Bawaslu Kabupaten Indramayu tersebut. Nah, di video tersebut kalau kalian datang ke channelnya Jurnal PKSPD, kalian bisa akan nemuin ada beberapa keterangan komentar yang mengatakan begini nih kurang lebih. Tampaknya pers punya temuan yang kalau dipublikasi oleh 105 wartawan itu dapat menjadi dugaan kasus korupsi. Kan menjadi menarik untuk dibahas gitu. Oke, dan di sisi lain, LSM Gapura, Gerakan Aktivis Penyelamat Keuangan Negara itu sudah melaporkan Bawaslu Kabupaten Indramayu ke Kejaksaan Agung yang kemudian
baru-baru ini kita ketahui dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya. Semoga itu prosesnya terus berjalan dan kejaksaan sebagai aparatur penegak hukum juga bisa bertindak secara profesional ya, dan aparaturnya ya harus berintegritas dalam menangani persoalan tersebut. Nah, kita balik lagi nih ke media gathering Bawaslu Kabupaten Indramayu, dan acara tersebut ya seolah-olah dibuat seperti tidak ada persoalan menyangkut badan Bawaslu itu sendiri sebagai badan pengawas pemilu ya. Ya karena kita tahu kok Bawaslu bertindak seperti IO dalam sebuah acara gitu kan, apalagi mengumpulkan banyak wartawan sampai 105 wartawan di Kuningan, Jawa Barat. Ini kan menjadi pertanyaan gitu, dan ya pada dasarnya pihak Bawaslu ya kurang lebih seolah-olah ingin mengatakan bahwa kegiatan media gathering itu sebagai publikasi daripada bagian penyelenggaraan pemilu pada Pilkada 2024. Begini loh kita hasil kerjanya, pengawasannya, penindakannya, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah di publikasi yang dibuat oleh wartawan yang mengikuti media gathering itu ya paling judul-judulnya sinergitas, kemudian gathering bersama Bawaslu Indramayu, dan lain sebagainya. Dan kegiatannya pun yang saya lihat ya dari pemberitaan media online itu ya hanya semacam seminar aja gitu ya, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, demokrasi, dan macam-macam seperti itulah. Nah kemudian ya nggak ada yang begitu ini, dan kalaupun disebut sebagai bagian daripada publikasi kan bisa dilakukan di Kabupaten Indramayu itu sendiri, atau yang nggak usah mewah-mewah kan bisa dilakukan di kantor Bawaslu. Dan ini diungkapkan oleh Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah ya. Ya secara akal sehat, yang ngapain juga kan penyelenggaraan pemilu ataupun dalam ini Bawaslu Kabupaten Indramayu itu sampai harus melakukan kegiatan seperti itu gitu. Dan ya tadi sesuai dengan statement yang di ini kayaknya dapat temuan nih ya kan, sehingga perlu dibawa ke sana. Nah di satu sisi melihat persoalan ini yang diungkapkan oleh jurnal PKSPD ya, kalian bisa cek aja videonya jurnal PKSPD. Di situ Direktur PKSPD Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah Odia Lambaka itu mengatakan bahwa kok wartawan mau ya jadi kambing congoknya Bawaslu Kabupaten Indramayu, karena ya ditekankan lagi pada persoalan ini bahwa tugas daripada jurnalis ataupun wartawan kan ya kurang lebih sederhananya mencari berita, wawancarai, buat berita, publikasi kan, dan tidak diperkenankan untuk menerima imbalan apapun dari apa itu narasumber atau pihak-pihak lainnya kan hal tersebut yang kita tahu bahwa itulah tugas dari jurnalistik. Tapi kan di sini juga disebutkan bahwa dari 105 wartawan yang mengikuti media gathering itu menerima amplop sebesar Rp300.000 per orangnya loh. Coba kalian bayangkan dari 105 wartawan yang ikut, mereka dapat 300.000 per orangnya, dan itu ya gimana kan? Karena di satu sisi kode etik jurnalistik kan harus dipatuhi oleh wartawan atau jurnalis di Kabupaten Indramayu ya khususnya kan. Tapi di satu sisi lain ya berkoloni melakukan kegiatan seperti itu, dan Bawaslu di sisi lain juga seolah-olah kayak IO dalam sebuah acara gathering gitu. Nah di satu sisi juga Bawaslu Kabupaten Indramayu sampai seniat itu loh. Kenapa saya bilang menjadi IO itu ya karena dia buat kaos hitam tulisnya media gathering Bawaslu Indramayu, 100 wartawan kebagian itu kaos semuanya kan, anggarannya apa dan sebagainya. Nah PKSPD juga menyebutkan berkali-kali bahwa itu tidak ada di nomenklaturnya di perundang-undangan, dan ini jelas-jelas bukan badan pengawas pemilu, ini sebagai IO ya. IO suatu acara, event organizer dari sebuah acara nih kayaknya ya. Nggak begitu inilah. Nah kalian mungkin sependapat atau tidak kalau wartawan itu hanya jadi kambing conge Bawaslu Kabupaten Indramayu, atau punya pendapat sendiri? Silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi di situ. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.